Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Merdeka, haleluya, puji nama Tuhan. Patut bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini dalam keadaan sehat. Ini semua hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk bersama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian, kunaikan syukur padamu Yesus. Syukur padamu Yesus, sembah
bagimu Tuhan. Kalau pada saat sore hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama, masih Engkau berikan kesempatan kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Ini semua hanya karena kasih-Mu, ini semua hanya karena pertolongan-Mu, ini semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat sore hari ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai setiap hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani Engkau pada saat sore hari ini. Baik di dalam puji-pujian, singer Tuhan yang memainkan musik, bahkan yang membawakan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah sore hari ini. Engkau bertata di atas puji-pujian ini Tuhan. Sehingga hadirat Allah, kuasa Allah boleh terjadi di tempat ini. Yang sakit boleh disembuhkan, yang kekurangan boleh diberkati, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah wanita sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore ibu-ibu. Selamat kembali bertemu di dalam kasih Tuhan. Kalau ibadah wanita sore hari ini adalah ibadah yang spesial ya ibu-ibu. Bertepatan dengan 75 Indonesia Merdeka. Sekalipun kita secara manusia tidak mengalami kemerdekaan itu saat ini. Karena kita telah dilanda oleh virus yang boleh membuat kita takut, membuat kita tidak bisa bergerak dengan bebas ya. Tetapi puji nama Tuhan, kuasa darah Yesus boleh membebaskan kita, boleh memberikan kemenangan kepada kita yang sudah menebus segala dosa kita. Mari kita angkat pujian. Sekarang saya sudah bebas. Sudah
Tuhan Ibu-ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan Ibu-ibu dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah puji-pujian ini boleh menjadi doa kita kepada Tuhan. Kalau saat-saat ini Indonesia, ya, terutama Indonesia, negeri yang kita cintai ini dilanda oleh virus yang membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi biarlah puji-pujian yang sebentar kita naikkan ke hadirat Tuhan ini boleh menjadi doa kita kepada Tuhan. Mari saya undang sekali lagi untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu.
gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan di mana kita dapat ada lagi ibadah pada ibadah memperingati hari kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Istimewa paling utama kita dimerdekakan dari dosa. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Kiranya firman Allah nanti menjadikan berkat buat kami semua. Namamu dipuji muliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya akan firman berkata, amin. Ya, bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan firman Allah untuk saat ini terambil dari Galati pasal 5 ayat yang ke-13. Galati pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu tidak dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Ya, ini ayat disampaikan oleh Rasul Paulus buat jemaat yang ada di Galatia. Dan sore hari ini tentu firman Allah ini buat ibu-ibu, ya, buat kaum wanita. Mari yang saudara-saudara kita ganti dengan saya. Jadi ini dibacakan yang pertama tidak apa-apa saudara-saudara, karena itu banyak orang. Saudara-saudara, memang saya telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah saya mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa, melainkan saya mau melayani seorang yang lain oleh kasih. Sama-sama 2, 3. Saudara-saudara, memang saya telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah saya mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan saya mau melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi inilah yang firman Allah mau dalam kehidupan kita, bahwa kita ini dipanggil bukan untuk hidup susah, kita dipanggil bukan untuk menderita, kita dipanggil bukan untuk diperhamba, tetapi kita dipanggil untuk merdeka. Ya, dan firman Allah hari Minggu yang lalu sudah datang, sudah jelas bahwa Kristus telah memerdekakan kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Ya, dan biarlah kita sungguh-sungguh merdeka. Dan saat ini kita diminta bahwa kita telah dipanggil untuk merdeka, kita dipanggil untuk bebas, ya. Jadi jangan kita tetap diikat oleh ketakutan, diikat oleh kecemasan, diikat oleh banyak hal dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi takut. Malah sebagian takut datang ke gereja. Memang tidak salah, kalau memang rasanya kurang sehat, tidak datang ke gereja, ya. Tapi lucu, ada seorang pendeta bilang, itu jemaat tidak datang ke gereja, tapi tiap minggu saya kalau ke mall, makan di mall, ketemu dia, saudara-saudara. Ya, apa beda gereja dengan mall? Ya, kadang-kadang mall lebih rame. Ya, dan memang ada pandangan, ya, takut COVID mati, berani COVID mati. Ya, itulah sebabnya dokter-dokter sudah mau 100 yang meninggal. Bahkan kepala rumah sakit Angkatan Laut Jakarta, ya, mengalami hal seperti itu. Ada beberapa bupati, wakil bupati, ya, anggota DPR juga akhirnya meninggal dengan COVID. Jadi kita bukan berani sembarangan berani, tapi kita mengikuti aturan yang ada. Pakai masker, jaga jarak, ya, pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Bahkan pendapat yang paling baru sekarang, di rumah pun saudara harus pakai masker. Karena virus itu penelitiannya tadinya kalau kena panas mati, ternyata
7-8 hari dia tidak mati-mati. Jadi itu kita harus hati-hati. Kalau kita pulang dari gereja, dia sudah nempel di baju. Itulah sebabnya di kota-kota besar, tempat lain sudah dianjurkan. Pulang dari manapun, jangan masuk rumah lebih dahulu, mandi, ganti baju. Bahkan di Italia, di Amerika diperlihatkan orang itu kalau mau masuk rumah, masih di pintu masuk sudah disemprot dengan selang. Ya, karena banyak COVID itu justru kita yang keluar nak kena, karena kita imun kita kuat. Ya, banyak orang tidak kena, tapi kalau orang dekat dia, orang itu kena. Ya, sehingga ada seorang dokter di Surabaya, dia ambil doktor, ya, dia harus karantina. Diperiksa dia COVID-nya tidak ada, tapi kalau orang dekat dia dapat COVID. Karena COVID itu tidak bisa nembus dia, tapi kalau di dekat orang lain itu bisa pindah. Itu OTG, ya. Itu tanpa gejala, saudara. Jadi kita harus hati-hati, jangan pikir dalam nama Yesus, ya, COVID itu pergi. Betul, tapi kita juga harus berusaha. Yang paling penting sekarang banyak konsumsi buah, itu paling bagus. Ya, banyak vitamin. Nah, itu yang dimanapun di seluruh dunia dianjurkan itu. Vitamin yang banyak kandungannya C, ya. Di samping itu kita juga harus berusaha, dan seperti ini firman katakan bahwa kita memang telah dipanggil untuk merdeka. Jadi Tuhan panggil kita bukan untuk susah, bukan untuk menderita, bukan untuk menjadi diperhamba oleh dosa, tetapi kita menjadi merdeka. Tetapi firman Allah katakan, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Jangan kamu mempergunakan kemerdekaan sehingga kita sehat, tapi kita mempergunakan kesehatan kita untuk hal-hal yang salah. Tuhan berikan kita kekuatan, tapi kekuatan itu kita pakai untuk hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi inilah Tuhan mau supaya kesempatan yang Tuhan berikan kita merdeka, ya, kita mempergunakan kemerdekaan sebaik-baiknya. Ya, seperti minggu lalu saya katakan nyanyian Pantekosta dulu. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi sekarang ini kita sudah dibebaskan, jangan masih merasa, oh saya diikat oleh ketakutan, saya diikat oleh COVID, saya diikat oleh banyak hal lain. Jadi kalau kita sudah bebas, pergunakan kesempatan ini untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya, di sini dikatakan satu kehormatan, kita telah dipanggil untuk merdeka. Ya, meskipun itu kita harus hati-hati. Ya, saya coba muat beberapa pujian Rahel di Facebook. Ada jemaat yang salah ngerti, dia pikir gereja kita sudah bikin ibadah tanpa jarak. Padahal itu kejadian sebelum COVID. Ya, nah, memang waktu muat saya juga enggak pikir. Ya, memang ada teman saya yang tanya, kamu kok berani ya? Kenapa? Itu lihat di Facebook. Saya bilang itu Facebook itu sebelum COVID. Ya, kita tetap berusaha untuk bisa menjaga. Jadi kita mempergunakan kemerdekaan, termasuk kemerdekaan untuk beribadah yang sudah diberikan kepada kita. Jangan kita gunakan untuk hal-hal dosa. Dosa itu adalah bukan mencuri, dosa. Mencuri memang dosa, bukan membunuh dosa. Membunuh memang kan dosa. Tapi dalam bahasa Alkitab, dosa adalah segala perbuatan di luar kehendak Tuhan. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan itu dosa. Dan kuncinya apa? Melainkan layani seorang yang lain dengan kasih. Caranya gimana? Kalau kita ketemu dia, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat siang, selamat malam, apa kabar? Nah itu, ya, kita melayani. Bukan kalau kita kasih makanan yang banyak, memang sekali-sekali kalau ada kita boleh memberi. Tetapi inilah, melayani itu ada banyak
aspek. Melayani itu bisa membuat orang itu sukacita. Kalau saudara ngomong tapi orang itu malah takut, malah tidak bisa ke gereja, malah takut segala-galanya, nah, maka itu bukan melayani. Tapi juga kita jangan melayani, udah datang ke gerejaku, 1000 orang juga berdempet-dempet, tak ada darah Yesus. Keliru juga saudara ya. Darah Yesus kita harus gunakan pada tempat yang betul. Jadi kita harus hargai. Ya. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya. Baru baju-baju ini saya lihat merah semua, ya. Saya hari Minggu pakai merah, kaos Ibu Gembala bilang, "Kenapa enggak beli buat dia juga?" Ya. Saya bilang pabrik kurang stok untuk yang kecil kayak Ibu, saya bilang ya. Nah, ini saudara-saudara, ya. Tapi inilah kita berusaha melakukan segala sesuatu, melayani seorang. Senyuman kita merupakan bagian pelayanan kita. Membantu orang dengan doa kita merupakan bagian pelayanan kita. Kemudian tema ini adalah merdeka dalam Yesus, akhirnya mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Mari kita lihat ayatnya. Ayatnya 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Jadi orang merdeka itu tangannya tidak diborgol, kakinya tidak dirantai, tapi ada sukacita. Hiduplah sebagai orang merdeka, ada senyum ya di wajahnya. Ada sukacita yang dia pancarkan sehingga suaminya yang lemah menjadi kuat. Ada kegembiraan yang disampaikan sehingga orang lain senang. Dulu di sini saudara-saudara kan jangan bilang, "Om undang tamu," iya undang tamu, artis iya saya undang. Ya, tapi ada satu ibu, saya ada cerita mungkin, "Om enggak usah, jarang, enggak perlu undang tamu." Kenapa? Gereja kita sudah punya artis. Oh siapa? Om kan dono kasino katanya. Inilah kita saudara-saudara ya. Tapi demikianlah kita. Ya. Jadi kita hidup sebagai orang merdeka artinya ada kegembiraan, ada sukacita sehingga kita bisa nyanyi. Senyum dan ini lagunya 80% bagus. Waktu dulu semua bagus, tapi sekarang jangan jabat tangan saudara ya. Nanti suruh jabat tangan pulang ada kena COVID ini gembalanya salah ya. Jadi senyum dan muka bergembira, angkat tangan pujilah dia, jaga jarak semua. Tapi tetap apa? Tetap senyum saudara-saudara ya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka, bukan seperti orang lain yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi hal yang jahat. Nah, ini kita harus hati-hati. Jangan kemerdekaan ini kita gunakan untuk apa yang Tuhan tidak mau, apa yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Terjemahan lain, hiduplah sebagai orang percaya. Hiduplah sebagai orang beriman. Hiduplah sebagai orang takut akan Tuhan. Hiduplah sebagai pelwab GPD Tiberias Pare. Ini hidup seperti ini. Ya, jangan pikir itu hamba Tuhan, itu bagiannya ibu gembala, bagiannya pengerja, ya, bagiannya ketua wanita karena dia sudah sarjana teologi. Bukan saudara, itu buat kita semua. Tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah artinya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi ada kegembiraan, ya, ada sukacita. Ya, cuma yang sukacitanya sedikit berkurang saya lihat Rini. Untung Rini tidak datang ya. Kalau dia datang jangan bilang dia saudara ya.
Dia siang malam, Stefa kapan datang? Stefa kapan datang? Ya, kalau ditanya, oh saya kangen Steve, anakku sudah lama. Bohong, dia lebih kangen suami saudara-saudara ya. Buktinya Steve berapa lama enggak apa-apa saudara-saudara. Ya, nah, itu saudara-saudara. Ya, saking dia rindu sama suaminya luar biasa. Saya taruh 4 rantang di rumahnya. Pagi baru dia ambil saudara-saudara. Ya, karena dia lebih mengutamakan ingat suami daripada makanan yang kami kasih saudara-saudara. Nah, ini contoh yang baik saudara-saudara. Ya, tapi itu saudara perhatikan, kalau Stefa datang hari Senin, pasti seminggu Rini tidak datang gereja saudara-saudara. Asal jangan bilang dia ya. Ya saya guyon aja ya. Rini tidak ada tuh? Ya. Ya. Nah, inilah kita. Kita baca sama-sama. Hiduplah saya sebagai orang merdeka. 2, 3. Hiduplah saya sebagai orang merdeka, hiduplah saya sebagai orang bebas, dan bukan seperti mereka yang melupakan Tuhan. Dan bukan seperti mereka yang melupakan Tuhan, artinya menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri. Ya, tetapi mari kita hidup. Jadi ibu rumah tangga yang baik, jadi pengerja yang baik, jadi wanita yang baik. Contoh baik, ibu gembala ini baiknya luar biasa. Gembalanya aja yang kalau itu spandingnya naik saudara-saudara. Tapi dia ya sabar luar biasa ya. Karena kalau tidak sabar masuk kubur saudara-saudara ya. Sabar. Luar biasa. Ya, dia baru pulang dari Manado, sudah ingat-ingat lagi mau ke Batu sama mau ke Manado. Saya kaget loh. Nah, karena itu tumpah darahnya saudara. Ya, untung saya lihat dia masih ada. Saya pikir dia sudah mau berangkat. Ya, tadi pagi sudah siap 2 koper saudara. Nah, saya bilang mau ibadah dulu. Ya, inilah kita. Ya, hidup sebagai orang merdeka. Jangan kita hidup seperti terikat kalau kita sendiri sudah tidak ada senyum, kita sendiri sudah susah, bagaimana dengan suami kita? Ya. Jadi kita tetap menampakkan meskipun kita lagi susah di hadapan suami, di hadapan anak-anak, kita pujikan itu. Ya. Karena Alkitab katakan hati yang gembira adalah apa? Obat bagi suami, obat bagi anak-anak, obat bagi orang lain. Tapi hati yang cemberut, ya sudah cemberut, sudah seperti itu lagi. Terus kalau istilah sekarang si Edi baca, anak muda anti mager. Oh rupanya mager itu malas gerak katanya. Ibu-ibu tetap mau bergerak. Ya, anak muda itu anti gabut. Saya tidak ngerti, saya tanya Parman apa tuh gabut? Dia bilang gaji buta. Apa betul atau tidak saya tidak tahu saudara ya. Ada yang bilang tidak mood saudara-saudara. Tapi inilah kita. Dalam keadaan apapun kita harus penuh dengan sukacita. Ya teman saya lihat di pedalaman dia sukacita. Dia hanya makan tempe, makan dengan sukacita. Dia hanya makan tempe, tahu saudara-saudara. Orang kaget ya, tempenya ditarik kayak ayam goreng. Dia bilang orang yang lihat langsung kenyang. Ya, coba gitu. Aduh, tempe lagi. Tahu lagi. Ya. Dia sama bilang, "Istriku, kalau kamu kasih tempe tahu terus, mukamu udah kayak tempe dan tahu." Ya. Istrinya bilang, "Duit enggak cukup, kamu kasih cukup untuk itu." Tapi biarlah kita mau hidup sebagai orang merdeka. Dalam masalah apapun, keuangan terbatas, kesehatan terganggu, tapi kita mau hidup sebagai orang merdeka. Amin. Demikianlah firman Allah. Pada saat ini ada 2 hal yang penting. Kita telah dipanggil untuk merdeka. Jadi kita dipanggil tuh bukan untuk apa? Ya, Galatia 5:13, saudara memang kamu dipanggil untuk merdeka.
Bukan dipanggil untuk menderita, bukan dipanggil untuk ada masalah, bukan dipanggil untuk ada persoalan. Kita dipanggil untuk merdeka. Ya, sehingga kita melihat sesuatu yang luar biasa. Dan Galati pasal 2 Petrus 1 Petrus 2 ayat 16, kalau sudah dipanggil orang merdeka, hiduplah sebagai orang merdeka. Orang merdeka lain dengan orang yang diborgol. Kalau diborgol kaki dan tangannya, jalannya susah. Tapi merdeka adalah penuh dengan sukacita dari Tuhan. Demikianlah firman Allah untuk saat ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Biarlah semangat kemerdekaan ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena kita tahu hari kemerdekaan itu hari yang luar biasa. Amin. Sampai di mana-mana orang terkenal kita dengan 17 apa? 17 Agustus. 17 Agustus 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ya, sampai di Manado ada, saya bilang hari Minggu yang lalu, seorang bapak dia pintar nyanyi, terus dia mulai nyanyi. 16 Agustus itulah hari ini, besok kemerdekaan kita katanya. Dia udah salah tapi dia masih pintar ya. 16 Agustus hari ini dan besok hari kemerdekaan. Tapi bagi kita lain, tiap hari hari merdeka. Tiap hari hari merdeka. Tiap hari hari merdeka. Coba yang tangannya kuat. Merdeka ya. Merdeka. 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 Puji Tuhan. Wah, Ibu Jati luar biasa. Untung pakai tangan, kalau suruh pakai kaki Ibu Jati susah, ya. Kakinya sudah dioperasi, belum? Belum. Dia pakai iman, saudara-saudara ya. Tuhan tolong ya. Nah, inilah kita. Tuhan berkati kita. Mari sama-sama kita pujikan satu nyanyian.